Hai, assalamualaikum. Balik lagi teman-teman dengan resep olahan ayam yang irit-irit minyak aja ya kali ini, tapi tetap enak dan sehat tentunya. Nah, kita langsung aja ke cara membuatnya dan langkahnya. Yang pertama di sini yang Uni pakai yaitu setengah ekor ayam. Jadi teman-teman boleh pakai mau ayam boiler atau ayam kampung itu makin enak rasanya. Nah, di sini Uni sengaja tidak membuang kulitnya karena biar nanti kuahnya lebih enak, lebih gurih. Jadi kaldunya itu lebih banyak kita dapat. Nanti dipotong-potong, sebaiknya sebenarnya ini lebih baik potongannya kecil-kecil. Tapi sebagian ini potong kecil dan yang bagian pahanya ini sengaja biarkan utuh begini biar untuk penyajian aja. Jadi kalau untuk di rumah teman-teman boleh potong kecil-kecil aja semuanya. Nanti kalau udah dipotong lalu cuci lagi, setelah itu teman-teman bisa sisihkan. Selanjutnya di sini Uni pakai yaitu buncis. Buncisnya paling cuma 10 atau 12 buah. Jadi ini selera masing-masing aja untuk takaran sayurannya. Nanti teman-teman potong setelah dicuci bersih. Lalu buncisnya bisa teman-teman sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk sayurannya bisa menyesuaikan ya dengan selera mau pakai buncis atau enggak. Nah, di sini Uni pakai wortel juga. Jadi ini tanpa sayuran pun sebenarnya udah enak. Nanti untuk wortelnya juga teman-teman bisa potong, sesuaikan Uni potong dadu aja di sini. Biar nanti hasilnya lebih banyak karena yang Uni butuhkan cuma setengah ekor ayam. Nah, selanjutnya untuk bahan lainnya yaitu Uni pakai tomat hijau, boleh pakai 1 buah. Selanjutnya juga 1 buah tomat merah. Jadi tomatnya boleh pakai tomat merah aja, tapi kalau punya tomat hijau silakan pakai kedua-duanya. Atau teman-teman mau pakai belimbing wuluh juga bisa di sini. Lalu setelah dipotong-potong, selanjutnya siapkan juga di sini daun bawang. Ini secukupnya aja, boleh teman-teman potong iris serong. Dan selanjutnya juga di sini yang dibutuhkan yaitu 1 batang aja seledri. Nanti pisahkan daunnya dan juga batangnya teman-teman bisa potong kecil-kecil aja di sini. Selanjutnya di sini untuk bumbu halusnya, nah di sini Uni pakai mericanya merica utuh, lalu juga pakai kemiri 2 butir dan 1/4 buah pala utuh. Jadi buat teman-teman yang nggak punya merica utuh dan juga pala utuh boleh diganti dengan pala bubuk. Secukupnya aja atau tanpa pala pun sebenarnya ini juga udah enak. Nanti dihaluskan semua. Lalu di sini tambahkan juga yaitu kurang lebih 1 sampai 1,5 cm kunyit, lalu 5 siung bawang putih. Nah, untuk yang nggak punya kunyit utuh boleh ganti sebenarnya kunyit bubuk. Jadi kalau yang pakai utuh ini sebaiknya jangan terlalu banyak biar nanti tidak langu, kecuali teman-teman bisa bakar dulu. Selanjutnya juga di sini jahe, semua takaran ada di deskripsi. Jadi itu udah pas banget takarannya. Nanti semuanya teman-teman haluskan di sini. Nah, buat yang nggak mau seperti ini, boleh ya nanti bawang putihnya digeprek, jahenya digeprek, lengkuas digeprek. Jadi cukup nanti kemirinya aja teman-teman haluskan, itu juga bisa. Nanti tambahkan 1 batang serai yang dimemarkan. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya aja, sedikit aja. Lalu kita tumis yaitu bumbu halus terlebih dahulu. Tambahkan di sini lengkuas serta serai, lalu 1 lembar aja daun salam dan 4 lembar daun jeruk. Semuanya teman-teman bisa aduk sambil ditumis hingga nanti aromanya menyengat ya keluar. Jadi jangan sebentar aja untuk menumisnya, biarkan sedikit wanginya benar-benar menyengat dulu. Lalu tambahkan juga di sini yaitu daun bawang. Sebagiannya aja daun bawang dulu, nanti tumis lagi biar nanti makin enak rasa kuahnya. Lalu kalau udah tambahkan di sini ayam yang telah dicuci dan dipotong bersih tadi. Nanti masak ini semua sampai nanti ayamnya, kulit ayam bagian luarnya itu berubah warna. Jadi pastikan dulu, biarkan dulu nanti biar nanti ayamnya juga aroma ayamnya sampai ke dalam juga meresap.
Dan ini enak banget kuahnya nantinya. Jadi teman-teman bisa untuk anak-anak cocok juga menu yang Uni bagikan kali ini. Nah, kalau udah bagian luarnya berubah warna, silakan teman-teman tambahkan air. Di sini Uni pakai air kurang lebih 800 sampai 900 ml. Jadi tergantung ya. Yang nggak pakai sayuran silakan dikurangi takaran airnya, atau ini maksimalnya untuk 1 liter air untuk bumbu yang Uni kasih ini. Jadi kalau lebih dari segitu teman-teman tambahkan takaran bawang putihnya dan juga jahe serta lengkuasnya. Lalu di sini tambahkan juga kaldu bubuk. Kaldu bubuknya secukupnya aja ya. Lalu di sini Uni pakai satu aja bunga lawang, lalu kurang lebih 3 cm kayu manis, dan kurang lebih 6 butir atau 6 buah cengkeh serta 1 buah kapulaga. Jadi ini bikin nanti aromanya lebih enak. Buat teman-teman yang nggak punya sebenarnya silakan di skip aja untuk rempahnya. Ini selera masing-masing aja. Jadi kalau yang mau lebih lengkap, lebih enak, tambahkan sedikit rempah. Itu makin enak sopnya. Dan ini sopnya sop kuning ya. Sop kuning yang rempah, jadi lebih lebih berasa. Nanti kalau selanjutnya boleh teman-teman tambahkan juga di sini buncisnya buat yang pakai sayuran. Jadi masak dulu sebentar buncisnya, jangan sekaligus untuk memasukkan dengan wortel. Karena buncis itu lebih lama untuk memasaknya, sedangkan wortel mentah pun kita bisa makan. Nah, kalau udah mulai matang buncisnya boleh tambahkan di sini wortel. Nah, buat teman-teman yang mau untuk bermalam ini sebaiknya sayurannya dipisah aja merebusnya agar nanti itu lebih tahan. Nah, kalau udah boleh teman-teman tambahkan di sini, kalau udah matang semua tambahkan sayuran lainnya yang kita potong-potong, semuanya masuk. Nanti setelah masuk tomat dan yang lain ini teman-teman aduk sebentar. Setelah itu nanti koreksi rasa. Jika sudah pas silakan langsung teman-teman matikan apinya, biar nanti tomatnya tidak terlalu lembek atau tidak terlalu layu. Dan segera teman-teman bisa pindahkan nanti ini ke piring saji. Dan ini karena ini jenis-jenis sop-sopan, jadi tentu makannya di dalam keadaan hangat. Ini nanti bisa jadi salah satu menu untuk buka puasa atau sahur, ini juga cocok karena kalau sahur tuh enaknya ada kuah-kuah begini. Dan selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi dengan resep berikutnya. Assalamualaikum.